Welcome home Pedias, ketemu lagi dengan Kanidia. Ya Kanidia alhamdulillah bisa menyapa kalian lagi setelah sebulan lebih nggak upload video ya. Dan kali ini Kanidia kembali dengan pembahasan soal OSP tahun 2024 banget yang masih fresh banget guys. Senin kemarin ya kalian jawabnya. Alhamdulillah ya ada teman kalian yang berhasil SS dan kirim ke Kanidia. Dan kita sambil banyak-banyak berdoa untuk hasil yang terbaik di OSP kemarin. Ya kita sambil cek yuk jawaban kalian kira-kira sejauh ini itu sudah sejauh mana bener dan kurang benernya gitu ya. Oke, langsung aja. Kita soal nomor 1 dulu. These are determinants of asset demand exam. Faktor-faktor di bawah ini itu adalah determinan yang menentukan kamu dalam membeli suatu aset, kecuali Oke, first thing first, karena dia harus bilang setelah melihat beberapa soal OSP yang barusan kalian kerjakan ini, karena dia merasa soalnya wow, lumayan sulit ya. Jadi ini compare dari 2022 ya, karena Kanidia nggak sempat lihat 2023 kemarin sesulit apa, tapi menurut Kanidia soal tahun ini itu lumayan sulit ya, mungkin karena emang mau mengikuti target IEO ya, lalu juga memang karena akuntansi sayang banget sudah harus tidak lagi membersamai kita di OSN ekonomi ya. Oke, ditanyakan adalah faktor. Nah, faktor yang mempengaruhi aset demand, permintaan aset itu ada beberapa ya guys. Ini dia akan mulai dulu dari wealth atau kekayaan atau kesejahteraan. Nah, simpelnya kayak gini aja sih guys ya. Kalau kamu menjadi semakin kaya, aduh, T-nya mana nih? Kamu jadi wealthier gitu ya. Kira-kira kamu bakal semakin banyak beli aset apa enggak? Demand aset kamu. Ya pasti kamu bakal bilang beli lebih banyak lah kak, duitku banyak kok. Oke, jadi simple ya, logikanya insya Allah bisa dipahami. Nah tapi yang menarik dari materi wealth ini kan dia ingat ada salah satu materi ya. Namanya ada yang kita sebut dengan wealth elasticity of demand. Elasticity of demand. Nah jadi nggak cuma demand elasticity yang biasa kita pelajari ya, yang elasticity demand, tapi ada juga yang khusus di wealth. Nah rumusnya itu gimana? Dia membandingkan persentasi perubahan berapa demand aset kamu ya dibandingkan dengan persentasi perubahan wealth kamu gitu. Nah nantinya kalau kalian udah menghitung si wealth elasticity of demand ini itu bakal dapat dua jenis barang ya menurut kalian. Nanti kalian ada yang bilang ini tuh necessity bagi aku, kebutuhan gitu ya. Necessity. Lalu ada juga yang kalian bilang ini termasuk barang luxury gitu ya. Kalau necessity itu nanti nilai elastisitasnya lebih kecil dari 1. Meanwhile kalau lux dia barangnya elasticity-nya itu di atas 1. Nah contoh kalau untuk barang luxury ini contohnya adalah saham ataupun misalnya obligasi ya. Kalau necessity let's say kayak aset mata uang gitu ya. Misalnya mata uang asing, dolar dan seterusnya. Oke, selanjutnya apa aja sih faktor yang kedua? Apa sih faktor kedua? Faktor kedua itu adalah expected return. Expected return. Nah, expected return ini itu korelasinya sepertinya kalian udah pada paham ya. Kalau misalnya kalian bilang, oh sepertinya ramalan pengembaliannya itu rendah gitu ya. Kira-kira kalian bakal meminta asetnya banyak apa sedikit? Ya kalian bakal bilang enggak dulu deh kak, karena kayaknya pengembaliannya juga enggak banyak gitu ya. Jadi korelasinya cukup jelas gitu. Next, soal selanjutnya apalagi faktor yang mempengaruhi? Ya faktor selanjutnya adalah risk ya, resiko gitu ya. Nah kita bisa buat seperti ini ya. Kalau kalian bilang ada ketidakpastiannya, uncertainty-nya tinggi banget nih kak. Kita nggak tahu nanti masa depan aset ini kayak gimana gitu. Jadi kalau uncertainty-nya tinggi, resikonya juga akan tinggi kan. Nah normally kalau aset itu dianggap resikonya tinggi, permintaan terhadap aset itu juga tidak banyak alias rendah gitu. Nah, tapi speaking of which, si risk ini kita juga ada beberapa istilah lah ya. Kemarin juga sempat muncul kan ada istilah high risk, high return. Jadi kalau risikonya tinggi memang ya hal yang bagus adalah kita bisa mendapatkan peluang pengembalian yang jauh lebih tinggi. Nah ngomongin juga tentang resiko, kita juga biasa belajar kan, ini juga pernah muncul bicara tentang
karakteristik konsumen dalam menyikapi resiko. Ada yang kita sebut sebagai risk lover, ada yang kita sebut juga sebagai risk averse. Nah, kalau lover dia itu ya pasti dia kalau ada yang resiko tinggi dia gas lah ya, namanya juga pecinta resiko, suka tantangan gitu ya. Sementara kalau yang averse dia akan menolak karena dia akan lebih memilih yang resikonya rendah atau kayak yang lebih pasti gitu ya. Akan lebih pilih yang lebih pasti, lebih pilih yang certainty-nya tinggi gitu ya, lebih pilih yang lebih pasti ya, orang yang main aman gitu ya, gitu. Kalian termasuk risk lover apa risk averse nih gitu. Terakhir, apalagi faktor yang mempengaruhi kamu memutuskan membeli suatu aset ternyata adalah liquidity-nya, alias kemampuan aset itu berubah menjadi uang tunai atau cash ya, dan tanpa banyak biaya ya. Jadi kalau misalnya kalian ada tanah nih dan saham, nah menurut kalian yang mana yang lebih cepat bisa berubah jadi uang tunai, saham atau tanah? Oke, jawabannya pasti saham ya, karena saham gak sulit untuk bisa dicairkan, dijual ya. Sementara tanah butuh banyak waktu, butuh banyak tenaga. Nah dalam kasus ini kalau berdasarkan teorinya, maka likuiditas saham yang lebih tinggi, orang akan lebih banyak membeli saham gitu ya. Jadi semakin dia liquidity-nya tinggi, maka demand-nya juga akan semakin tinggi gitu. Oke, jadi sudah ada beberapa faktor yang kita bisa lihat korelasinya mereka semua dengan keputusan kita dalam membeli aset. Nah kalau ditanyain adalah exact yang tidak dijelaskan, jelas jawabannya adalah yang D ya, jenis asetnya ya. Apakah dia aset yang berwujud atau enggak berwujud itu tidak mempengaruhi faktor, tidak masuk dalam faktor yang mempengaruhi kamu membeli aset gitu. Oke, semoga bisa dipahami ya guys. Ini Kanidia memutuskan untuk menjelaskannya cukup detail karena belajar dari soal yang lumayan sulit menurut Kanidia untuk soal OSP, dan banyak yang Kanidia pribadi juga belum bikin videonya. Jadi sekalian dibahas dengan detail ya. Ya hopefully kalian tidak terasa terganggu dengan kondisi ini ya. Next nomor 2, PT Trendy Home adalah satu-satunya perusahaan yang menyediakan jasa internet di negara plus 62. Perusahaan ini bersifat monopoli alamiah ketika, kalau kita ngomongin natural monopoly, itu ada beberapa kondisi ya, ada beberapa alasan. Faktor pertama yang bisa menyebabkan natural monopoly adalah high barrier ya. Jadi high barriers ini hambatannya sangat sulit. Nah ini bisa membuat kamu jadi monopolis alami. Terus yang kedua, kalau kamu mengalami melihat industri yang high startup cost ya. Jadi kalau kamu baru mau bikin itu ternyata biayanya sangat gede, sehingga ya membuat orang lain itu rival itu susah untuk masuk ke dalam industri gitu. Terus apalagi kamu sangat memiliki significant economics of scale. Jadi skala ekonomi kamu itu sangat signifikan, sangat terasa, sangat gede banget. Nah kita bisa melihat economic of scale itu kan dari long run average cost ya. Kita sudah tahu long run average cost itu modelnya U-shape kayak gini, dan kalau dia turun itu mengalami economic of scale ya. Nah kalau dia naik, gini aja supaya gampang, sebelumnya waktu turun itu economic of scale, kalau yang ini sudah diseconomic of scale. Nah jadi kalau ditanyakan gimana gambar kurvanya, salah satunya kalian bisa lihat dari biaya total rata-rata atau AC-nya itu berbentuk downward sloping atau dia menurun gitu ya guys. Oke, semoga bisa dipahami. Next, ini Pak Udin baru saja pensiun di usia 56 tahun setelah bekerja di salah satu perusahaan ternama. Beliau menginginkan hari tua yang nyaman. Dengan aset sebesar 3 miliar, beliau merasa yakin hal ini akan dapat tercapai. Beliau menikah di usia 37. Ternyata anak beliau yang pertama masih akan memasuki universitas lokal ternama yang kalau di total biaya sampai lulus adalah 500 juta. Sedangkan anak keduanya ingin kuliah di luar negeri dengan biaya kurang lebih 1,5 miliar. Ya dan seterusnya ya, panjang juga kisahnya Pak Udin. Kita langsung ke soalnya aja. Kalau Pak Udin menggunakan aset yang 1,5 miliar,
untuk menabung saham sejak usia 37 tahun. Oke, sekarang Pak Udin usianya 56 ya. Nah, sampai masa pensiunnya berarti dengan imbal hasil 10% pakai compounding ya. Ini berapa kalau dia usia pensiun berapa? Oke, usia pensiun sekarang 56, dia nabung pertama kali 37. Berarti Bapak Udin menabung selama berapa tahun? Yes, 19 tahun dengan berapa bunganya tadi? Yes, bunganya adalah 10% ya. Oke, karena kita pakai compounding sangat mudah ya guys. Ini rumusnya bunga majemuk aja ya. Jadi present future value adalah present value-nya ditambah 1 per R, yes, di pangkat N. Nah, ini tidak sulit karena sangat mudah. Present value-nya 1,5 miliar. Ini juta, ini miliar. Oke. Tambah 1, R-nya sudah jelas 10% kan dia ganti jadi 0,1 aja. N-nya pangkat 19 karena 19 tahun. Nah, ingat kalau cara kerjanya adalah kalian jumlahkan dulu 1 tambah 0,1, habis itu dipangkat, habis itu dikali. Nah, nanti kalau kalian kali karena panjang, langsung kan dia tulis aja itu kurang lebih 9,7 miliar. Oke. 17 ya, nggak sebanyak itu. Jadi jawabannya adalah yes, yang D gitu. Oke. Satu soal lagi karena kan dia kayaknya nggak bisa lama-lama untuk video ini. Next time semoga bisa lebih panjang ya. Ini ada close economy. Kalau close economy nggak ada ekspor, nggak ada impor ya. Ada C, I, G, dan tax. Yang ditanya adalah berapa level GDP alias Y ya. Ini mudah karena kita tahu kalau close economy cukup C plus I plus G. Masukkan semua datanya, tapi hati-hati jangan sampai tidak fokus. 200 plus 0,8 Y kurang T. Langsung aja T-nya udah ketahuan 200, I-nya 110, lalu G-nya 250. Nah, sekarang kita gabungkan dulu yang sejenis ya. 200 tambah 110 tambah 400, 250 itu berapa guys? Oke, nanti kalian dapat nilainya adalah 560 ya. Terus 0,8 masih belum kita kali, 0,8 kali Y 0,8 Y, 0,8 kali minus 200 nanti dapatnya 160. Masih ada Y di sini, kita gabung yang sesama Y. Jadi ini Y kurang 0,8 Y. Terus 560 kurang 160 dapatnya 400 kan. Ini dapat berapa? Yes, 0,2 Y sama dengan 400. Langsung aja berarti kalau mau nyari Y alias GDP 400 kalian bagi dengan 0,2 gitu ya. Nanti jawabannya ini mati, ini bikin 012 000. Jadi jawabannya amount of GDP adalah 2000 ya. Entah ini dalam berapa rupiah atau apapun itu. Oke guys, ini mungkin videonya sampai sini aja karena udah sholat juga. Insya Allah kita akan lanjut secepatnya. Semoga kan dia punya kesempatan dan kita senantiasa diberikan ya kemudahan dalam segala urusan, terutama mimpi-mimpi kita bisa diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Thanks for having me. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di video Kanida yang lain. Assalamualaikum.